Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baik teman-teman, hari ini kita berada pada kegiatan praktik coaching calon guru penggerak angkatan 6 bersama saya Devia Hardina dari SDN 3 Kemuning selaku observer. Kegiatan ini didukung oleh fasilitator kami Bapak Theo Gunawan Wahana SS MPD dan juga pengajar praktek kami Bapak Nur Samsurija MPD. Ya, hari ini bersama rekan saya selaku coach yaitu saya Ismara Badani Siregar, guru dari SMK Tangkol Banjarbaru, CGP Angkatan 6. Dan selaku coaching saya Leili Jamilah, CGP Angkatan 6 dari Kota Banjarbaru. Baik, sebelum memulai kegiatan coaching kita pada hari ini, saya akan melakukan prasupervisi di mana di sini sebelumnya yang perlu kita diskusikan bersama adalah rubrik penilaian percakapan mengenai coaching, di mana nanti yang saya lihat adalah terlihatnya alur tirta baik dari tampaknya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya ingin menanyakan kepada coach kita hari ini, Ibu Isma, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu Isma kembangkan? Ya, baik Bu Devi ya. Untuk sesi coaching ini, kompetensi yang sangat ingin saya kembangkan adalah saya berusaha menjadi pendengar yang aktif untuk coaching saya. Apa bagian kompetensi yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Untuk sesi coaching ini, poin penting yang ingin saya observasi adalah saya memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Isma? Baik Ibu, pada sesi coaching kali ini juga yang ingin saya kembangkan pastinya adalah bagaimana cara saya membantu coaching untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi keresahan serta juga memicu coaching untuk bisa memberikan solusi dan juga gagasan terhadap masalah yang dihadapi. Baik, langsung saja kita lakukan praktik kegiatan coaching kita hari ini kepada Ibu Isma dan Ibu Leili. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Ya, halo Ibu Leili, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Iya, baik sekali Bu Isma hari ini. Baik, nah Bu Leili, ini kita nggak lama-lama ya. Oke, dan nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan karena kemarin saya dengar Ibu Leili ingin sekali bercerita ya Bu Leili. Iya betul, kemarin saya ingin sekali bercerita. Nah itu yang ada yang ingin saya sampaikan dengan Ibu. Iya baik. Nah sebelum itu Ibu sampaikan, untuk sesi kali ini apa sih yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita? Ya, jadi yang saya harapkan saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Seperti yang Ibu tahu kan, saya ingin menemui Ibu, ingin mendiskusikan keresahan saya tentang perubahan pendidikan, terutamanya dalam digitalisasi. Kebetulan saya sendiri itu belum terlalu melek teknologi. Disitulah saya mengalami kesulitan Bu, karena itu saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang hal itu. Baik Ibu, dan untuk keresahan ini sejak kapan Ibu mulai merasakannya? Ini terjadi sejak perubahan dari memang kan biasanya itu hanya sekedar mengajar di kelas, namun sekarang sudah kepada digitalisasi di era zaman sekarang itu. Nah disitulah mulai terasa untuk waktunya sendiri mungkin di awal-awal semester ini Bu, jadi sudah mulai terasa. Gitu. Lalu untuk keresahan seperti yang tadi Ibu sampaikan terkait dengan kurangnya ya Bu ya pada segi digital teknologi, juga ada beberapa perubahan yang mengharuskan Ibu bisa bersinergi nih dengan program pemerintah begitu ya. Nah kalau apabila ini direntangkan dari skala 1 sampai 10, nah Ibu berada pada posisi berapa ini?
kalau direntangkan skala nih ya Bu Iya. ya 1 sampai 10 mungkin saya masih di sekedar 5 Bu posisi saya tentang teknologi ini, karena memang saya tidak terlalu mengikuti karena memang usia saya yang juga sudah senior ya Bu ya, dianggapkan seperti itu, dan lagi memang ini tidak saya terapkan, jadi memang kesulitannya terutama dalam hal pengoperasiannya itu Bu, sangat tidak memahami, sedangkan dituntut untuk bisa mengajar itu dengan teknologi. Nah seperti itu. Baik, jadi Ibu merasa bahwa kesulitan dalam penggunaan teknologi untuk pengajaran ya Bu ya, disebabkan tadi perubahan yang begitu cepat, dan juga ini berdampak kepada usia Ibu sendiri Iya, gitu ya Bu betul, ya. Bu, ya. Baik, nah berbicara tentang kesulitan, pasti ada hal yang menjadi kekuatan Ibu nih, Iya. khususnya pada yang kita katakan dari pembelajaran ya Bu ya. Iya. Nah, saya ingin mengetahui ini kekuatan apa nih yang Ibu dapatkan, yang masih Ibu rasakan sampai sekarang seperti itu. Kekuatannya mungkin saya ingin belajar Bu. Iya, jadi saya ingin mulai pelan-pelan menerapkannya itu bisa teknologi, tidak perlu yang terlalu mungkin seperti teman-teman kan sudah luar biasa ya. Saya paling tidak bisa menerapkan saja di kelas itu cukup saja dulu. Nah, nanti mungkin bisa ditingkatkan lagi karena memang untuk kemampuannya masih sangat rendah Bu. Jadi karena itu, jadi untuk meningkatkan itu saya punya semangatnya untuk belajar tersebut. Wah, ini luar biasa sekali ya, karena di antara banyaknya pekerjaan, banyaknya perubahan, Ibu membuka hati, membuka pikiran untuk tetap bisa berkeinginan untuk belajar ya Bu ya. Nah, tadi kan Ibu mengatakan ingin sekali meningkatkan kemampuan diri dalam bidang digital. Nah, ini pasti adanya kendala yang Ibu rasakan. Nah, kira-kira kendala apa yang Ibu rasakan? Kendalanya yang pertama ya tentunya seperti yang saya bilang tadi, usia saya sudah tidak muda kalau dibandingkan guru-guru lain. Jadi mungkin kemampuan dalam memahami, menangkap ilmu itu agak susah Bu. Jadi kalau orang belajar mungkin 2 sampai 3 kali bisa, saya itu mungkin bisa lebih dari itu. Sedangkan kemampuan awal saya sudah terbatas. Karena memang pada zamannya dulu kami tidak terbiasa dengan segala IT itu. Itu yang paling utama. Yang lainnya mungkin sekarang itu lebih ke yang muda yang diberi kesempatan Bu. Sedangkan kami ini mungkin sudah sepertinya belum terlalu mungkin karena memang faktor usia. Tapi kami ini sebenarnya ingin sekali Bu. Iya, jadi dilibatkan seperti itu. Baik. Ini ada rencana ya Bu ya, ingin dilibatkan. Nah, untuk merealisasikan rencana ataupun ada hal-hal yang sangat sekali ingin Ibu lakukan, itu rencananya seperti apa? Ya, saya ingin sekali kan begini, saya mungkin ingin berkolaborasi dengan yang memang sudah memahami dan melaksanakannya di kelas dengan guru-guru lain. Berkolaborasi, mungkin mereka bisa mengajari saya atau mungkin saya bisa melihat bagaimana cara mereka mengajar, itu mungkin bisa. Yang lainnya mungkin saya bisa diikutkan pelatihan juga Bu. Jadi paling tidak kan saya mengenal, nanti bisa minta bantu dengan guru yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya. Oh iya, betul sekali ya Bu ya, karena tanpa adanya kolaborasi memang sangat sulit ini. Nah, setelah Ibu mengajukan perencanaan dan dikembangkan, kemudian juga pastinya ada pihak-pihak yang terkait Ibu. Nah, ini yang seperti apa? Pihak yang Ibu maksud gitu? Pihak-pihak yang terkait yang mungkin yang ingin saya libatkan atau terlibat ya tentu dengan Ibu ya kan. Habis itu mungkin dengan guru-guru lain, teman sejawat, dan mungkin juga bisa dengan teman-teman lain di luar sekolah yang bisa saling membantu, misalnya kegiatan KKG dan lain sebagainya. Baik. Dan untuk realisasinya Ibu ingin
dalam waktu kapan ini? Saya ingin sih dalam waktu cepat Bu, jadi paling tidak saya tahu dulu, nanti bisa diterapkan selanjutnya. Baik, nah ini luar biasa ya, karena kita melihat bahwa adanya semangat tetap ingin belajar Bu ya, di tengah-tengah banyaknya jam mengajar begitu ya. Dan pada saat sudah terrealisasinya nanti pastinya akan menjadi cerita seru karena Ibu mempelajari hal baru gitu ya Bu ya. Nah, untuk ini nih kita sudah sampai di akhir nih Ibu Laili. Nah, untuk kedepannya setelah Ibu mempelajari apa nih bagian komitmen yang bisa Ibu berikan khususnya kepada diri Ibu sendiri dan kepada sekolah Ibu? Iya, jadi saya ingin tetap bersemangat dalam mengejar ilmu walaupun mungkin di usia saya yang mungkin tidak muda, tapi saya ingin terus belajar mengikuti perkembangan terutama digitalisasi yang memang sekarang sudah menjadi tuntutan. Paling tidak itu akan baik untuk anak didik saya dengan berkolaborasi dengan guru-guru dan akan juga mungkin mengajukan untuk ikut pelatihan seperti itu. Wah, ini luar biasa ya. Nanti Ibu setelah mengikuti pelatihan pasti akan ada produk yang didapatkan. Wah, saya tidak sabar ini mendengar cerita Ibu ini. Iya, saya akan sampaikan lagi nanti bagaimana hasilnya dengan Ibu. Luar biasa. Wah, bagaimana nih Ibu perasaannya setelah banyak nih menceritakan kepada kita? Iya, senang sekali, sudah mulai lega dan sudah mulai merasa ada nih yang harus dilakukan. Berarti saya harus berkolaborasi dengan guru lain, mungkin bisa menemui dan diskusi dulu ya Bu ya. Nanti bagaimana selanjutnya dan mungkin akan juga coba untuk mengikuti pelatihan-pelatihannya Bu. Baik, luar biasa. Dan apabila itu sudah oke ini ya, iya, jangan lupa untuk berkolaborasi dan membagikan kepada teman-teman lainnya ya Bu. Iya, ya? betul. Baik, luar biasa. Semoga sukses Ibu Laili dan semoga dapat meningkatkan potensi lebih banyak lagi khususnya di digital. Iya, siap Bu. Tetap semangat Bu Laili Iya. ya. Baik, terima kasih Bu Laili. Iya, sama-sama Ibu. Ya, luar biasa. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan pasca percakapan coaching yang dilakukan Ibu Isma dan Ibu Laili tadi. Saya akan menanyakan indikator apa yang sudah Ibu Isma kembangkan? Iya, untuk indikatornya sendiri tadi dari awal saya berusaha untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan Ibu Laili. Lalu saya juga menghadirkan diri sepenuhnya untuk bisa memahami karena Ibu Laili ini adalah guru di sekolah saya yang kebetulan beliau ini ada orangnya pemalu Ibu. Jadi untuk menyampaikan secara tertulis itu agak sulit dan saya rasa dengan sesi coaching ini beliau bisa menyampaikan dengan leluasa. Dan yang pastinya adalah melalui pertanyaan yang berbobot, saya bisa menggali apa yang dihadapi dirasakan oleh guru-guru saya. Begitu Ibu. Luar biasa Ibu Isma ya. Terima kasih. Dari catatan hasil observasi saya tadi berfokus pada area yang ingin Ibu Isma kembangkan. Saya sudah melihat tampaknya alur tirta, tujuan sudah disampaikan, identifikasi juga sudah terlaksana, kemudian rencana aksi juga sudah membuahkan hasil solusi, kemudian tanggung jawab juga sudah dilaksanakan secara berkolaborasi, artinya tidak Ibu Isma sendiri, tidak guru sendiri, tapi juga bersama warga sekolah. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Isma kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu Isma lakukan? Ya, baik Ibu. Untuk kompetensi karena di sini menjadi salah satu hal yang benar-benar bisa memberikan wadah ya Bu ya. Pastinya saya ingin rekan-rekan guru saya itu benar-benar bisa mendapatkan kenyamanan, bisa didengarkan secara keluhan, dan saya ingin sekali ke depannya untuk meningkatkan kemampuan saya khususnya
saya ingin menghadirkan diri saya sepenuhnya, seutuhnya, sebagai bukan hanya karena saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, tetapi saya ikut merasakan sebagai guru. Lalu saya ingin mendengarkan secara aktif apabila ada yang dirasakan sebagai kendala bisa disampaikan secara langsung, dan saya menyediakan waktu luang ya, mungkin tidak di tidak di dalam ruang lingkup sekolah aja, siapa tahu kita bisa ngobrol seperti di kafe, jadi suasananya itu bisa terbentuk kedekatan. Dan satu lagi tadi, ternyata pertanyaan berbobot itu cukup berpengaruh Ibu untuk bisa mengungkapkan atau memantik rekan-rekan guru ini untuk bisa bercerita, karena sangat sulit ternyata Bu untuk menyampaikan sesuatu kalau tidak kita dasari dengan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Ibu. Ya, betul sekali. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bisma dan Ibu Laili. Akhir kata kita akhiri praktik coaching kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.